Baik, halo Sobat Entrepreneur, selamat datang di channel YouTube kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, seperti biasa, kita akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang ingin join di dalam grup VIP kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan kita dan kita akan pandu bagaimana caranya untuk teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas sehingga mendapatkan fasilitas grup VIP secara free dan juga lifetime. Nah, nanti grup yang akan teman-teman dapatkan ketika join bersama kita itu adalah grup yang seperti teman-teman lihat di tampilan layar ya. Jadi, ini adalah grup yang dimana biasanya kita saling sharing, di sini kita biasanya saling berkomunikasi dan juga tempat kita saling berdiskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan fasilitas grup yang seperti ini, teman-teman boleh klik aja linknya, nanti teman-teman akan langsung kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan juga di bulan Januari kita masih ada program yaitu minimal deposit awalnya itu cukup 1 juta supaya teman-teman bisa menikmati fasilitas grup VIP kita. Biasanya kalau di situasi normal minimal deposit kita itu biasanya 10 juta. Jadi kebetulan di program Januari juga kita masih diperpanjang dari program Desember, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk menikmati fasilitas grup kita. Nah, di sini kita akan forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara structure market, IHSG kita berada di dalam tren yang negatif. Ini kita perhatikan dari sini, dia konsisten membuat higher low dan juga lower low ya. Teman-teman perhatikan sini dia terus membuat dalam structure yang negatif. Kalau kita perhatikan memang di dalam tren IHSG kita cukup kurang menarik, apalagi memang pergerakan indeks IHSG kita ini paling banyak dimanuver oleh sektor banking. Nah, sektor banking sendiri saat ini memang dalam tekanan jual dari pihak asing, jadi kita belum bisa merekomendasikan sampai structure baru terbentuk. Mungkin teman-teman yang sedang sangkut di saham-saham 4 perbankan kita, teman-teman mungkin bisa lebih sabar karena kita menunggu momentum yang lebih bagus supaya mungkin kita menambah porsi di dalam sektor perbankan gitu. Oke ya, jadi di video kali ini kita akan coba membahas 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Kita langsung saja supaya tidak berlama-lama. Saham pertama itu ada saham TINS, teman-teman. Nah, untuk TINS sendiri cukup menarik kalau teman-teman ingin coba trading buy. Karena apa? Di sini memang secara structure dia masih membuat lower low dan juga lower high. Nah, tapi ada yang menarik kalau teman-teman lihat di sini di dalam minor trend ya, kita perhatikan sini minor trend, dia terpantul di area support yaitu di 995. Jadi saya rasa ini ada potensi mengalami sebuah technical rebound sampai kemungkinan besar kalau seandainya dia bisa kuat momentumnya mencapai area merah yang telah kita tandakan. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, trading plan-nya yang akan kita lakukan adalah teman-teman mungkin bisa entry. Cut loss kita di bawah 995 aja, jadi ketika harga turun dan close di bawah 995, kita wajib melakukan exit atau melakukan pembatasan resiko. Nah, untuk take profit mungkin kita letak aja di 1210 kalau teman-teman mungkin biasanya suka angka-angka genap di 1200 adalah area yang menarik untuk teman-teman lakukan taking profit. Oke. Jadi untuk TINS mungkin teman-teman bisa perhatikan. Memang kalau kita lihat dari structure sih masih di dalam tren yang bearish ya. Tapi saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman spekulasi buy. Yang paling penting adalah teman-teman bisa mengukur risk to reward ratio-nya gitu. Bisa mengukur risk to reward ratio-nya. Jalankan plan teman-teman tuh dengan money manajemennya. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman mau entry, perhatikan ketika harga turun di bawah 995, kita wajib cut loss. Tapi kalau seandainya dia mulai running, ya teman-teman bisa perhatikan apakah teman-teman mau take profit atau coba hold sampai level harga 1200. Nah, selanjutnya energi, ya ini adalah saham ENRG, saham dari Bakri Group. Kalau teman-teman lihat, saya hapus dulu gambarnya. Kalau kita lihat di perdagangan Jumat ini ya, kalau kita lihat di tanggal 10 Januari, saham Bakri Group mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terkhususnya di saham Bumi dan juga BRMS. Nah, ini kalau kita lihat di energi ya, cukup menarik secara teknikal. Kalau teman-teman perhatikan sini, ini ada terjadi sebuah swing
ada sebuah swing di area 230. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy di saham ENRJ, ini cukup menarik teman-teman lakukan dengan pembatasan resiko di bawah 230. Jadi trading plan-nya adalah mungkin Senin nanti teman-teman bisa entry, cut loss ya kita katakan di bawah 230 yaitu di 228. Ada potensial resiko itu 5,8%. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga. Take profit pertama itu ada di 270, paling jauh mungkin kita bisa letak di 300 kalau seandainya rezekinya dapat ya teman-teman. Nah, jadi take profitnya satu dulu teman-teman bisa letak mungkin di 270 nih. Nah, TP1 kita ada di 270. Nah, jadi untuk energi mungkin kalau teman-teman ingin coba coba spekulasi buy, bisa lakukan. Yang penting lihat area pembatasan risiko kita ketika harga turun di bawah 230. Selanjutnya Antam. Antam ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Nah, Antam ini masih cukup menarik. Kenapa? Karena dia masih ada di area supportnya, teman-teman. Nah, ini dia masih ada di area support. Kebetulan, selagi dia dekat di area support, teman-teman bisa lakukan spekulasi buy di saham Antam dengan pembatasan risiko kita di bawah 1395, teman-teman. Nah, jadi besok Senin mungkin kalau seandainya ingin coba entry bisa dilakukan ya. Nah, lakukan entry di saham Antam dengan cut loss kita di 1380, itu adalah area pembatasan risiko kita. Area take profit kita langsung buat di 1625 aja. Nah, jadi history ratio-nya 1/88, itu adalah take profit satu kita ya. Kalau rezeki mungkin teman-teman bisa letak di area resistance selanjutnya di 1700. Jadi take profit satu di 1625, take profit 2 di 1700. Nah, secara teknikal Antam masih cukup menarik. Secara tren dia masih berada di dalam tren yang positif. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin entry di saham Antam bisa lakukan. Selanjutnya SCMA. Nah, SCMA ini juga menarik. Kalau kita lihat di sini momentumnya sangat impulsif. Terjadi sebuah koreksi di saham Antam ya dan membentuk sebuah support baru nih. Kalau kita lihat di sini, nah kurang lebih dia kena area Fibo 618 lah ya. Kita buat di area 149 sampai 150, tapi karena dia udah membentuk support baru, jadi area Fibo mungkin kita hiraukan aja. Nah, jadi kita buat trading plan-nya seperti ini. Cut loss kita di bawah 155. Nah, jadi kalau seandainya harga turun di bawah 155 dan close, kita wajib exit di saham SCMA. Jadi trading plan-nya mungkin kita akan lakukan pembatasan resiko ketika harga turun di bawah 155 dan close. Take profit TP1 teman-teman bisa letak di 180, paling jauh kita buat di 195. Nah, TP1-nya itu kita buat ya, kita tandai dulu. 180 take profit satu kita. TP1 180. Jadi TP2-nya ada di 195, letak di area support. Kalau seandainya dia breakout di atas 199 dan close ya, teman-teman bisa coba follow the trend-nya. Karena kalau seandainya dia break di atas 199, let's say kita katakan dia mampu break di atas 200, nah teman-teman tinggal tarik channelnya seperti ini untuk mengetahui kemana harga akan bergerak. Nah, mungkin dia akan kejar area 230 nih. Kalau seandainya dia mampu breakout dan close di atas 200. Oke, itu untuk SCMA. Teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya. Saham terakhir ada di JSMR. Nah, JSMR ini cukup menarik secara teknikal. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, ini secara tren dia masih berada di dalam tren yang negatif ya. Kalau kita lihat dari sisi strukturnya. Tapi kalau kita coba tarik seperti ini. Nah, dia udah mulai breakout di hari sebelumnya nih. Kalau kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini membentuk area demand namanya, teman-teman. Kalau teman-teman mempelajari yang namanya area supply and demand, dia masuk di area demand zone kita nih. Jadi, sebenarnya untuk JSMR sendiri cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan lakukan trading buy gitu. Nah, cut loss mungkin kita buat di 4270. Jadi, kalau seandainya harga turun di bawah area demand-nya 4.300 lah ya, kita katakan demand-nya itu maksimum di 4.300. Teman-teman bisa lakukan exit di saham JSMR. Nah, kita ambil take profit satunya, ambil dari Fibonacci-nya. Kita lihat dulu. Nah, 4960 take profit satu kita ya.
Itu take profit satu mungkin paling jauh teman-teman bisa letak di 5.400. Nah, itu adalah take profit 2 kita. Jadi take profit satu ada di 4960 nih. TP1 4960. Nah, ini untuk JSMR kalau seandainya teman-teman menarik atau tertarik masuk di saham ini ya. Oke, mungkin ini 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Jadi teman-teman bisa lihat saham-saham apa nih yang mungkin menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Dan kembali saya katakan, kalau seandainya mulai entry di market, wajib ukur dulu resikonya supaya teman-teman ketika plan tidak sejalan dengan pergerakan pasar, teman-teman siap untuk melakukan pembatasan resiko. Oke, sampai di sini aja video kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Salam entrepreneur.